Oke, sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebentar lagi ini. Oke, bentar ya, HP saya lagi, laptop saya lagi nge-lag nih. Baik, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya chat dulu ya. Oke, bentar. Sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang ini filmnya nih, videonya nih. Bentar. Udah muncul belum videonya? Halo, videonya udah Belum, muncul Pak. belum? Belum, Belum ya? Pak. Belum, Oke. Pak. Baru PPT. Oh ya, ya. Saya sebentar videonya nih. Saya Oke. Sinyalnya lagi naik turun. Oke. Sudah masuk videonya nih. Sudah, Pak. Oke. Coba perhatikan nih videonya nih ya.
Oke, baik. Kalau saya boleh tahu, apa yang terpikir di benak kalian tentang ini, tentang video ini? Saya mereview aja, yang kan saya review lagi. Apa yang terbenak dalam benak Anda, dalam logika filsafat tentang gambar ini atau video ini? Halo, apa yang terpikir di benak Anda tentang eh, video tadi? Izin menjawab, Pak. Oh iya, iya, silakan. Baik, kita diskusi ya. Oke. Yang saya dapatkan dari video tadi adalah fisioterapi itu adalah ibaratkan sebagai seorang guide atau pemimpin, di mana memimpin kepada seluruh masyarakat dalam berbagai kalangan untuk memaksimalkan sistem gerak mereka, baik itu dalam olahraga ataupun mungkin pergerakan sehari-hari di usia yang muda sampai dengan usia lansia. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus. Ada lagi nggak yang lain? Oke, bagus. Ini kamu bagus. Saya sepakat. Yang lain, apa idenya? Apa lagi? Bapak izin menjawab. Oke, silakan. Ya, dari tadi video yang Bapak putarkan, dari awal saya menangkap ada subjek-subjek yang dipelajari dalam fisioterapi. Selain itu, ada juga kualifikasi atau syarat-syarat sebagai seorang fisioterapis, dan pada bagian akhir terdapat tugas-tugas dari fisioterapis, Pak, seperti merawat fungsi gerak yang mengalami kerusakan, lalu tadi ada merawat seorang wanita yang akan melahirkan, seperti itu, Pak. Bagus. Luar biasa sekali. Artinya apa? Anda sudah mulai familiar tentang apa itu fisioterapi. Itulah yang saya inginkan. Di dalam filsafat itulah yang saya inginkan. Berpikir logis dengan logika Anda. Nah, oke. Apa yang Anda pahami ini? Kalau saya boleh share berikutnya. Ini apa ini? Apa yang ada di benak Anda ini apa ini? Dihubungkan dengan Anda fisioterapi, dihubungkan dengan saat ini Anda di era ini, di milenia kelima. Apa yang kamu pikirkan? Anda kan termasuk generasi milenial. Anda termasuk bagian kaum milenial. Apa yang di benak Anda ini? Dengan melihat video, melihat tampilan ini.
Teknologi, Pak. Iya. Apa makna sebuah teknologi apa? Yang saat ini Anda sedang menghadapinya ini. Saat ini sedang Anda menghadapi sebuah teknologi yang saat ini Anda sedang menghadapi dan menjalani. Bagaimana? Bagaimana rasa kamu? Bagaimana? Nyaman? Atau kok aneh? Kok biasa-biasa? Atau bagaimana? Kalau Anda perhatikan, ini kan manusia, ada robot kan? Ya nggak? Pasti ada satu yang loh kok begini ya? Ada nggak benar ini? Atau ada yang sesuatu yang perubahan? Apa? Atau ini? Sorry gambar di ini sebentar. Ini. Ini. Pahami dulu apa ini makna ini dihubungkan dengan Anda saat ini. Saya belum masuk ke materi saya. Ini ada review dari kemarin. Anda selama setengah semester praktek dengan belajar dengan saya. Ini apa? Maknanya apa? Bahwa negara Singapura itu membuat sebuah statement, we start with the end and stop on the beginning. We start with the end and stop on the beginning. Sebuah pendidikan itu dimulai dengan hal yang paling mutakhir. Dan berhentilah berpikir untuk hal-hal yang masih disangka, masih diperdebatkan, biarkan. Tapi yang mutakhir, yang bisa kamu jadikan sebuah peluang, gunakan itu. Sehingga menciptakan apa? Ini loh. Menangkap kepeluangan. Kamu tadi udah benar apa yang kamu sampaikan. Ada ibu hamil, ada lansia, ada anak-anak tumbuh kembang, ada anak-anak kebutuhan khusus, ada fraktur, masih banyak lagi. Nah, ini udah Anda ini menangkap sebuah kepeluangan, menciptakan ide, menciptakan kreasi, inovasi, motivasi. Untuk apa? Untuk transformasi. Sehingga apa? Marketable. Bisa laku dijual. Diri Anda, bukan diri, tapi ide kreasi Anda kan laku dijual. Sehingga apa? Ujungnya profesionalisme. Karena nanti apa? Anda mau nggak mau, suka nggak suka, harus mengambil profesi nantinya. Nah, tahapan-tahapan itulah yang nanti akan Anda lewati. Sehingga apa? Poin ini jadi kunci. Ya, ini kenyataannya yang Anda sekarang rasakan. Bagaimana sebuah teknologi yang begitu dahsyatnya merubah tatanan kehidupan. Sadar nggak sadar merubah tatanan kehidupan. Buktinya apa? Harusnya Anda bisa ketemu langsung, tatap muka langsung dengan saya. Karena ada situasi pandemi. Walaupun pandemi itu bukan menjadi sebuah
sebuah alam harus kita hadapi. Sehingga ini sehingga ini ambil sebuah hikmahnya ini. Halo. Ya. Dampaknya ini. Apa dampaknya? Di balik COVID ini membuat masyarakat harus banyak di rumah. Membatasi interaksi sosial. Anda kan terbatas, interaksi sosial akan terbatas kan. Tapi ada satu positifnya apa? Percepatan transformasi digital. Anda sekarang merasakan sebuah proses transformasi digital. Muncul Google Meet, itu sebuah transformasi digital. Siapa? Anda dapat 5.0. Cepat sekali, perkembangan luar biasa. Tidak itu saja. Apa namanya? Ini. Yang ini. Ini dampak ini. Keberhasilan kita menangkas COVID ini, ya oke. Ini satu sisi aja. Tapi di sisi lain ini loh. Riset itu akan makin ditingkatkan, makin didorong. Makin dipercepat sebuah informasi. Anda dulu kan masih, mohon maaf, Anda saat ini kan semester 1. Bayangkan, semester 1 tahu semacam ini. Bagaimana nanti kalau nanti Anda naik semester 2, 3, 4, 5, lulus. Pasti udah punya sebuah cita-cita atau harapan. Kenapa? Karena inilah informasi yang sebuah yang begitu dahsyatnya. Cuma sayang ini, kalau dari saya lagi ini, sayang ini. Nih. Ya. Ini. Ya. Kita akan berfilsafat futuristik. Apa itu filsafat futuristik? Yaitu berpikir secara arif dalam membahas sebuah ilmu untuk menghadapi tantangan masa depan. Artinya Anda sudah tepat sesuai kata tadi, Anda mengambil fisioterapi ini ada sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Kenapa luar biasa? Karena Anda mengambil sesuatu yang tepat. Yang mana kalau Anda lingkungan Anda yang Anda lihat itu, oh iya, fisioterapi bisa kemana-apa? Oh iya, bisa apa saja? Oh iya, mau ke pediatri, mau ke lansia, mau ke ibu hamil, ke fraktur, dan sebagainya. Dan Anda sudah mendapatkan, kalau nggak salah, mata kuliah pengantar fisioterapi. Inilah sebuah hal yang saling melengkapi. Jadi Anda belajar filsafat itu bagaimana berpikir secara mendalam, positif, dan jangan lupa kearifan. Nah, tapi ada yang hilang. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya, nih kan ya membawa ilmu yang arif tadi sudah saya sampaikan, dan dalam menghadapi ancaman masa depan. Iya. Kita tidak tahu apakah nanti persaingan apa fisioterapeuta? Enggak. Kenapa? Semua orang bisa melakukan. Kata melakukan di sini, kalau Anda lihat, kita buka di YouTube, orang bisa belajar. Cuma pertanyaannya adalah,
profesi Anda tuh dikenal nggak? Dan profesi Anda apakah legal nggak? Legalitasnya, nah di situ legalitasnya akan bicara. Terus ini, ya. Apa dampaknya? Kemajuan ilmu dan teknologi ini sudah menyatu, sebuah ilmu dan teknologi sudah menyatu. Ya kenapa? Penemuan-penemuan baru, inovasi baru, teori-teori baru, secara cepat dan lewat internet. Maka inilah anak saat ini sedang berinteraksi dengan internet. Tapi ini kompetisi akan makin luar biasa. Pasar Anda tidak hanya lokal, nasional, tapi internasional. Ya kebetulan saya pernah ke Thailand ya tahun 2015 kalau nggak salah. Saya ke sana itu ternyata sudah mulai mahasiswa-mahasiswa dikenakan bahasa Indonesia. Apa yang terjadi? Sekarang sudah mulai banyak yang mencari. Dia mengembangkan. Kenapa? Karena sudah mulai melirik. Apalagi Indonesia. Ini ada tempat yang sangat menjanjikan. Di mana negara kita yang sangat luas, sangat subur, sangat makmur sekali. Bagaimana sumber daya kita yang khususnya fisioterapi, bagaimana? Inilah sebuah tantangan yang Anda harus mau nggak mau suka akan melewati fase-fase ini. Nih, konflik peradaban ilmu ini terjadi. Bahkan tidak hanya ilmu aja, kebudayaan, budaya. Siapa? Perubahan moral, etik, dan estetik akan muncul. Suka nggak suka. Coba kamu bisa tanya ke orang tua kamu. Ada nggak bahasa bro? Hey bro, hey guys. Di zamannya orang tua kamu ada nggak? Adab itu yang nggak bisa apa namanya, sesuatu yang sangat esensial. Moral adab itu sesuatu yang sangat dalam sekali. Ini yang hilang, bukan hilang tapi mengikis. Ya ini jawabannya ini. Ya, makanya ini kan jangan sampai ini. Kan Anda humanisme. Yang satu ya, udah hilang tuh. Humanismenya nggak ada. Oke. Ya, oke. Jadi Anda harus bagaimana di sosial ini, di abad sosial budaya ini hilang. Ya, transformasi informasi, oke, saya sepakat. Tapi adab tadi akan sedikit akan berkurang atau pelan secara pasti akan bahkan cepat sekali. Sopan santunnya. Padahal itu penting. Apalagi kita sebagai tenaga kesehatan, di mana posisi kita sudah memberikan sebuah pelayanan. Kata pelayan itu berarti apa toh? Harus care, peduli. Ya. Jadi ada bagaimana kita
kembali lagi, kembangkan apa yang tadi saya setuju, tapi bagaimana kepedulian kita. Oke, ada yang mau menanggapi? Monggo. Kita diskusi belum? Saya belum masuk ke perkuliahan belum. Minggu depan. Ini masih tahap di mana kita istilahnya menata dulu sebelum minggu depan kita mulai lagi. Monggo, tanggapan monggo. Halo. Oke, ada yang menanggapi nggak? Halo. Ada tanggapan? Halo. Bagaimana, Mbak, Mas? Makin bingung. Halo, bagaimana? Adik di abad milenial. Ini sekarang ini akan Anda menjalani. Bukan saya menakut-nakuti, bukan. Tapi ini adalah sebuah peluang. Bagaimana Anda harus bisa menangkap kepeluangan ini. Ya. Halo, ada nggak yang menanggapi? Monggo. Terlalu berat ya? Halo, terlalu berat nggak? Halo. Masih agak bingung, Pak. Yang mana? Bingung yang mana? Kaitan dengan fisioterapinya gitu, Pak. Teknologi dengan fisioterapinya. Oke, baik. Jadi gini. Dua hal tadi akan berdampak pada apa? Humanisme yang hilang. Kenapa hilang humanismenya? Karena kalau robot itu kan nggak punya humanisme, nggak ada. Hati nggak punya. Walaupun tingkat keberhasilan, tingkat presisinya tinggi, bisa ditekan 100%. Tapi humanisme hilang. Padahal kan Anda tenaga kesehatan. Ya nggak? Tenaga kesehatan itu harus ada humanismenya. Ada moralnya. Ada care-nya, pedulinya. Contohnya saya gini, Anda meriksa pasien Anda. Dengan jarak jauh gini, bisa nggak? Aduh, sakit perut. Bisa nggak? Anda bisa merasakan nggak? Hanya mungkin dilihat aja, tapi sentuhnya bisa nggak? Orang sakit itu butuh sentuhan nggak? Butuh dukungan untuk kalau ada misalnya gini, ada ke dokter, mohon maaf ya, dengan jarak gini bisa nggak? Bisa, dikasih obat, tapi fisioterapi bisa nggak? Jadi itulah sebuah teknologi yang luar biasa, tapi humanisme yang hilang. Jadi kenapa Anda belajar filsafat? Nah, kira-kira ini benar nggak secara filsafatnya benar nggak? Satu sih benar, tapi ada salah, ada perlu artinya apa? Artinya kita combine.
Kata komen apa? Ya kadang seperti ini, kadang harus kita tatap muka. Coba bayangkan, selama 1 tahun, satu semester begini, mungkin Anda dapat ilmunya, ya enggak? Informasi dapat. Tapi moral etikanya dapat enggak? Ya, dapat mungkin tidak semuanya. Sehingga apa? Sehingga tadi kehilangan loss, bisa dikatakan sampai loss generasi. Dulu kan pernah kalau kena pas krisis moneter ya, kalau Anda pernah dengar kata krisis moneter, itu kan sempat loss generasi, kehilangan 2 atau 3 generasi, di mana dari sudut pandang gizinya, nutrisinya, 2 generasi. Apa yang terjadi? Dampak ke produktivitas sumber daya manusia pasti akan kehilangan di situ. Dampaknya apa? Pasti ke kemana-mana, luas sekali. Ke negara bagaimana, ke keamanan. Ya kalau Anda salah satu menteri kelautan itu kan yang ngebom loh, yang ngebom kapal-kapal yang pencurian itu kan contoh yang real. Nah, jangan sampai ini terjadi juga di kita, di khususnya fisioterapi. Mosok ada di impor, fisioterapi impor, mau nggak? Ini terjadi nantinya, kalau mau nggak mau akan terjadi. Kenapa? Pesaingnya levelnya internasional. Kan tadi saya sampaikan, sekarang banyak Thailand, Malaysia itu udah mengenal budaya kita, bahasa kita dikenal. Maka kata kearifan itu menjadi sebuah unggulan Anda. Maka Anda harus tadi unggul dalam keilmuan dan khususnya keislaman. Ya. Ilmunya unggul, agama juga harus unggul. Itulah yang melengkapi. Maka kalau dulu Anda lihat review dulu yang dulu saya sampaikan ke Anda, negara-negara maju luar biasa, tapi di situ nggak ada agama, kan nggak ada kan? Ini bukti bahwa Anda sedang berpikir, logika Anda berpikir, benar nggak ini? Nah, maksud saya seperti ini loh. Arti Anda udah secara sebuah informasi, saya udah yakin. Tapi hati-hati, di mana aspek moral itu menjadi hal yang saya akan barang langka nantinya. Apabila sebuah teknologi robot itu akan berkembang. Dan sekarang udah mulai. Ya. Operasi kalau Anda perhatikan yang makin canggih ini kan operasi sudah menggunakan robot. Menggunakan teknologi robot. Berarti apa? Humanisme udah mulai dikurangi. Tapi saya sudah itu. Kenapa? Manusia itu punya sesuatu yang unik, punya rasa, sense. Itu yang nggak bisa digantikan. Ya. Nanti kalau Anda praktek, kalau nanti ada asesmen atau pemeriksaan, nantinya, soal TKA akan mendapatkan mata kuliah asesmen pemeriksaan. Apakah asesmen atau pemeriksaan seperti ini, jauh gini? Nggak bisa. Nggak bisa.
dan tidak mudah. Ya. Inilah nantinya akan Anda hadapi. Nah, makanya kenapa saya selalu mengingatkan bahwa di kemajuan ini harus didukung dengan apa? Dengan moral tadi. Yang kedua adalah apa namanya? Inovasi, ide, seni itu sesuatu yang akan selalu menjadi hal yang akan selalu muncul. Kata-kata itu, sebuah ide, sebuah inovasi. Kenapa? Karena disitulah kamu akan bisa berkembang dengan cepat. Ya. Coba nanti tolong diingat, apakah kata-kata saya ini nantinya akan 5 tahun lagi akan seperti itu. Ya. Maka nanti ada lulus apakah sebuah ide seni kreasi akan muncul di benak Anda. Kenapa? Anda adalah juga harapan dari fisioterapi. Karena Anda kan nanti kan menjadi bagian dari fisioterapi muda-muda. Yang dimana saya yakin Anda pasti akan mengembangkan makin luas lagi. Punyanya tidak hanya level nasional, bahkan internasional tadi. Harapannya begitu. Ada yang mau diklarifikasi? Halo? Atau masih nggak mudeng? Bagaimana, Mbak? Iya Pak, sudah ada gambaran. Oke. Yang lain? Mas Zainal? Bagaimana Mas Zainal? Izin menanggapi Pak, berarti Oh iya, kita di masa depan itu kita juga berarti kita bersaing dengan teknologi gitu ya Pak, dan juga kita sebagai fisioterapis di masa depan berarti kita dituntut untuk bisa apa ya, bisa mengontrol diri kita dengan teknologi yang akan datang begitu ya Pak. bukan istilahnya bukan melawan, tapi sinergiskan. Ini kan penggunaan teknologi kan kita sinergiskan. Karena pandemi, suka nggak suka, dan harus seperti ini. Padahal kalau nggak pandemi, ya Anda di kampus OMS, ya nggak? Jadi jangan Ya, Pak. katakan bahwa sebuah teknologi itu salah, jangan. Tapi kemajuan teknologi ini, bagaimana Anda memanfaatkan? Contoh tadi, Anda dengan dalam hitungan berapa menit Anda sudah bisa menguasai apa itu fisioterapi. Dengan tadi, dari A sampai Z terapi, ini loh, mata kuliahnya ini. Ya. Dulu nggak ada, Mas. Ada mungkin nggak secepat ini. Memang belajar itu proses, nggak ada belajar exitnya ada. Belajar itu proses, nggak tiba-tiba. Besok langsung nggak bisa, proses. Nah, proses ini dipercepat. Kata dipercepat bagaimana? Kenapa? Informasi semuanya dibuka. Bahkan orang bukan fisioterapi bisa belajar. Lihat YouTube, lihat internet, dan sebagainya. Artinya apa? Nah, pesaingnya makin banyak, Mas. Bukan makin dikit, makin banyak. Bahkan non sewu, yang nanti alternatif yang ngaku fisioterapi banyak nanti, Mas. Padahal Anda legalis tadi kan Anda.
Kan Anda kan punya kewenangan untuk bisa nantinya praktek kan, ya. Untuk ambil profesi kan harus praktek kan. Dan ini juga banyak alternatif sudah mulai, saya yakin udah mulai banyak mencuri. Terus gimana Pak? Ya itulah apanya perubahan sebuah zaman yang mana makin maju ya seperti ini. Batas-batasnya akan tipis sekali. Contohnya gini aja. Sekat kelas kita nggak ada kan? Sekarang nggak ada. Sekatnya nggak ada. Kelasnya mana sih? Nggak ada. Sekarang ini kan kelas Anda nih. Tapi kan nggak ada kan? YouTuber semua. Kata YouTuber tuh interaksi seperti ini. Tapi apakah ini seperti itu menerus? Enggak kan. Saya yakin pandemi ini akan turun. Nah, kapan turunnya? Ya kita lihat aja. Yang penting apa? Kondisi kesehatan harus benar-benar prima. Kalau udah prima, saya yakin virus itu kan nggak akan berkembang. Lawannya virus apa? Immunity. Imunnya. Lawannya itu imun. Pakai masker buat imun. Yang sakit itu yang menurut itu bakteri atau virus? Virus kan? Kalau pakai masker itu apakah menghilangkan menghilangkan virusnya? Enggak. Yang untuk melawan COVID, ya bagaimana daya tahan kita, itu aja. Nggak ada yang lain. Setelah daya tahan kita kuat, ya kita akan selalu sehat. Makanya jaga imun. Ya, itu yang menjadi poin tersendiri untuk di situasi pandemi ini. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Sebelum saya akhiri pertemuan malam sore hari ini, ada nggak? Halo, ada nggak yang lain? Khadijah? Ada yang mau tanya nggak, Khadijah? Sepertinya tidak ada, Pak. Ada. Khadijah tinggal di mana, Khadijah? Iya, Pak. Kamu tinggal di mana? Mohon maaf, suaranya agak putus-putus, Pak. Kamu tinggal di mana? Sorry. Saya asli Kalimantan, cuman sekarang udah di Solo. Wah, di Solo kan? Ya. Ya, selamat datang di Solo ya. Ya, Pak. Terima kasih. Terus Hanabi. Satu Hanabi ya. Hanabila. Halo, Iya, Hanabila. Pak. Ya. Di mana sekarang? Di Solo atau masih di luar Jawa? Masih di rumah, Pak, di Tuban, Jawa Timur. Wow, Jatimur, jauh-jauh. Nah, wow. Tapi pantai ya? Iya, Pak. Wah, asik gitu. Ya. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Dan saya ya mengatakan Anda beruntung masuk di UMS. Kenapa beruntung? Satu, akreditasinya A. Ini adalah sebuah apa namanya, nggak mudah. Dan Anda termasuk orang-orang pilihan. Makanya gunakan. Waduh. Halo, masih dengar? Masih, Pak. Oke. Ini ABC sudah menentukan 31%. Oke, mohon maaf ya, saya tutup ya.
Halo. Nggih, Bapak. Iya, Pak. Baik, terima kasih waktunya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,